Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, berarti alhamdulillah kabar baik hari ini. Semoga hari ini ya Bu Nisa, hari ini ada waktu? Ada Bu, ada sekali nih, kebetulan sudah selesai mengajar, jadi saya punya waktu. Gini Bu Nisa, menyambung obrolan kita yang minggu hari itu, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik terhadap Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan praktek mengajar besok, saya ingin mengetahui beberapa hal berkaitan dengan kesiapan Ibu dalam melakukan praktek mengajar besok. Di antaranya mengenai tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan praktek mengajar besok. Terima kasih Bu Rati. Kebetulan sekali memang kemarin kita sudah ngobrol nih Bu. Di situ memang saya minta Ibu untuk supervisi praktek mengajar saya. Ya, dari tujuan supervisi ini sebenarnya saya ingin tahu dari kegiatan praktek yang saya lakukan itu apakah sudah sesuai atau belum, nanti kurangnya di mana, dan saya bisa belajar dari yang saya lakukan, dan juga dari itu nanti dapat masukan-masukannya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, kebetulan materinya saya ingin praktek materi bahasa Indonesia bagian. Nah, untuk tujuan pembelajarannya saya ingin nanti anak-anak itu bisa memilih buku sesuai minatnya. Kemudian dari buku itu mereka bisa mengetahui bagian-bagian buku itu apa saja. Kemudian selain itu saya juga ingin nanti anak-anak bisa mengakses materi itu, ada video, media-media yang lain. Mereka juga nantinya bisa mempresentasikan dari apa yang sudah mereka pelajari. Itu tujuannya. Jadi tujuan pembelajarannya Bu Nisa besok itu anak-anak disuruh untuk memilih buku sesuai dengan minatnya. Kemudian anak-anak juga nanti diharapkan bisa mengakses informasi yang ada di dalam buku dan berbagai macam konten tentunya ya. Dan juga mereka bisa mempresentasikan apa yang mereka dapatkan atau ilmu yang dapatkan dari membaca buku itu. Ya, betul sekali. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, secara spesifik Ibu ingin mengembangkan di bagian mana? Oke, untuk keseluruhan rangkaian praktek mengajar itu, saya sebenarnya ingin lebih spesifik nanti mengembangkan kemampuan saya dalam praktek ini KSE. Oh, KSE. Iya, saya ingin kemampuan saya dalam KSE itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid, apakah bisa benar-benar menumbuhkan kesadaran diri murid atau belum, seperti itu. Ya, baik Bu Nisa. Jadi Bu Nisa mau secara spesifik mengembangkan di area KSE ya? Iya, betul. Ya, terima kasih. Lalu strategi apa ya Bu yang akan digunakan supaya tujuan pembelajaran itu tercapai? Oke. Untuk strategi tujuan pembelajarannya, saya ingin mereka murid-murid saya itu berkelompok. Mereka akan bekerja dalam kelompok. Kemudian saya juga akan di sela-sela pembelajaran itu, setelah mereka belajar kelompok itu, saya mau sisipi dengan KSE. Saya akan membuat mereka kembali kesadaran penuh, karena biasanya kalau habis belajar itu kan mereka capek, fokus. Nah, supaya fokus lagi, saya ingin itu mempraktekkan KSE di tengah-tengah pelajaran seperti itu. Jadi Bu Nisa strateginya dengan KSE tadi yang menerapkan KSE di pembelajaran supaya anak-anak kembali fokus mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Kan anak-anak kalau seharian belajar mungkin kan capek dan sebagainya, ya memang perlu sekali seperti itu ya. Seperti itu, baik Bu Nisa. Pastinya ya, sementara bagus sekali sih Bu, maksudnya nanti untuk membangun kembali anak-anak seperti kayak fresh lagi ya, kembali bagus sekali seperti itu. Terus strateginya menerapkan KSE itu seperti apa? Oke, untuk strategi penerapan KSE sebenarnya kalau saya pinginnya KSE itu dari pagi Bu. Dari pagi, jadi sebelum anak-anak masuk kelas itu sudah mau saya berikan keterbukaan. Jadi kayak memilih salam seperti itu. Saya biasakan mereka biar memilih salam sesuai yang diinginkan. Kemudian setelah itu juga mereka memilih emoji ya. Emoji itu, setelah itu saya juga ingin mereka menyampaikan alasan dari pemilihan emoji tersebut.
itu tujuannya supaya mereka itu punya kesadaran diri dulu. Mereka itu di dalam kelas itu posisinya gimana sih, apakah dia senang ataupun sedih dan sebagainya. Jadi mungkin dengan memberikan dari awal mereka sudah diberikan kesadaran diri, saya berharap nanti pembelajarannya akan lebih nyambung karena anak-anak itu juga sudah merasa siap seperti itu. Untuk menunjang ketercapaian KSE tadi, kira-kira pakai media apa? Oke, untuk KSE sendiri saya di depan kelas itu sudah saya pajang pilihan salam. Jadi di situ ada beberapa pilihan, misalnya ada salam tos, ada juga salam cium tangan, kemudian salam yang lain supaya anak-anak itu bisa memilih. Kemudian selain itu saya juga membuat papan roda emosi, Bu. Papan roda emosi itu yang berisi nama anak itu. Jadi ketika misalnya pagi dia ngambil namanya, nanti ditaruh di bagian emosi yang dipilih. Sesuai dengan generasi anak saat ini. Betul. Nah selain itu saya juga untuk KSE-nya itu di tengah-tengah itu saya membuat naskah. Nah, naskah itu ya saya pingin anak-anak itu kembali ke kesadaran penuh, yaitu saya buat cerita misalnya saya minta anak-anak untuk duduk dengan memejamkan mata, kemudian setelah itu saya sampaikan beberapa kata yang bisa supaya mereka fokus seperti itu. Terus kalau di akhir KSE itu saya buatkan jurnal refleksi. Jadi di situ nanti anak-anak akan menuliskan kegiatan mereka, yang mereka lakukan apa, yang mereka senangi dari kegiatan itu apa, kemudian yang mereka tidak suka apa. Jadi di situ saya bakalan tahu ketika mereka itu belajar hari ini, yang mereka suka itu seperti apa. Jadi di situ KSE-nya untuk pemilih pilihan itu juga dapat. Bagus sekali, sangat inspiratif sekali dan kayaknya menyenangkan sekali ya rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Semoga Ibu, saya berharap supaya anak-anak itu bisa senang. Iya betul, karena intinya kan itu ya Bu ya, intinya kita membuat anak-anak itu merasa nyaman, merasa senang di kelas. Selanjutnya nih Bu, saya ingin tahu juga nanti kan ada proses penilaian di situ. Ya, kira-kira teknik penilaiannya mau seperti apa? Oke. Untuk KSE sendiri memang kita tidak ada penilaiannya penilaian khusus, tetapi saya dari refleksi itu bisa menilai diri saya. Jadi anak-anak sukanya apa, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan dari catatan Refleksi diri ya, Bu ya. Betul, seperti itu. Untuk pembelajarannya sendiri, untuk penilaiannya mereka ada penilaian dari sikapnya ya Bu ya, ketika mereka presentasi itu percaya dirinya khususnya yang saya nilai sikap percaya diri. Kemudian dari pengetahuannya karena materinya memang berkaitan dengan bagian-bagian buku, nanti saya akan lihat nilai mereka saya bagikan lembar soal yang berisi tentang bagian-bagian buku. Kemudian untuk keterampilannya saya nilai ya keterampilan mereka dalam mengkomunikasikan dari materi yang mereka dapatkan. Baik, inspiratif sekali Bu, dan saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Mohon izinkan saya ya Bu untuk bisa membersama Ibu dalam kegiatan belajar mengajar besok. Kira-kira kapan ya Bu waktunya mau dilaksanakan? Sepertinya saya mau laksanakan minggu depan pada hari Senin. Ya, kebetulan memang jadwal bahasa Indonesia itu di hari Senin. Saya ingin di hari itu mempraktekkan apa yang sudah saya rancang ini. Baik Bu Nisa, Bu Nisa akan melaksanakan pada hari Senin ya, minggu depan. Insya Allah nanti saya bisa hadir untuk bersama Ibu. Saya juga penasaran nih dengan apa yang akan Ibu lakukan nanti supaya bisa membangun anak-anak memiliki kesadaran penuh, anak-anak yang bahagia dalam kegiatan belajar ya Bu ya. Semoga praktek pembelajaran Ibu dapat sukses dan berhasil sesuai dengan rencana ya Bu. Amin amin Bu. Terima kasih atas kesempatan ngobrolnya kali ini ya Bu. Terima kasih untuk waktunya, sendirinya sudah memberikan waktu pada saya untuk ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Sami-sami Bu, dan saya juga terima kasih sekali. Saya juga berharap dengan adanya ngobrol-ngobrol ini saya jadi tergambar Bu, persiapan
saya untuk mengajar itu jadi lebih apa namanya ya, lebih siap gitu. Kayak ibu tadi menanyakan apa yang saya rancang, kemudian penilaiannya seperti apa, saya jadi lebih tergambar dan ingin juga nanti ketika saya praktek itu ibu bisa mengamati saya apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Siap, siap, siap. Siap, insya Allah kita ketemu lagi ya Bu di hari Senin. Saya kira cukup ya Bu. Monggo untuk bisa melanjutkan agenda selanjutnya. Kita cukupkan untuk obrolan kita siang hari ini ya Bu. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sebelum belajar, guru mau lihat ini kira-kira emosi hari ini banyak sekali yang bergembira ya. Oke, Bu Guru mau absen dulu. Nanti yang Bu Guru sebut namanya, kan itu pilihan emosinya sudah dipilih nanti. Nyatakan, sampaikan alasannya memilih emosi tersebut. Bisa ya? Dari Mas Firman, hari ini bagaimana Mas? Kenapa bahagia? Kenapa? Senang aja. Tidak kenapa-napa. Ketemu teman-teman senang apa tidak? Senang. Kemudian Mas Akmal, hari ini gimana emosinya Mas? Mas Akmal hari ini gimana? Sedih. Kenapa sedih? Tetangganya meninggal ya. Kita doakan ya, semoga tetangganya Mas Akmal meninggal dalam kondisi husnul khotimah ya. Tapi sekarang nggak perlu sedih lagi, udah di sekolah ya. Ega, hari ini Mas Ega gimana emosinya? Kenapa gembira? Bertemu teman-teman. Oke, Guru juga senang ketemu sama Ega. Mas Rafa hari ini belum masuk ya? Kenapa? Masih sakit ya? Kita doakan semoga Mas Rafa lekas sembuh. Kenapa ini? Akmal kenapa Mal? Selanjutnya Mas Abi. Mas Abi sudah sembuh? Gimana emosinya hari ini? Kenapa gembira? Bertemu teman-teman. Afika. Kenapa gembira Mbak? Bertemu sama teman-teman. Agam. Gembira? Kenapa gembira? Ketemu teman-teman. Rosa, Mbak Rosa. Kenapa hari ini? Gembira kenapa? Karena upacara. Mbak Rosa senang upacara ya? Oke. Mas Araf, ini baru masuk lagi. Habis kemana? Ke Jogja. Hari ini gimana emosinya? Gembira, kenapa gembira? Gembira mawon. Ya bawa oleh-oleh ke sini. Enggak. Hafiz, Faisal Aziz. Kenapa sedih? Tetangganya meninggal, berarti sama dengan tetangganya Mas Akmal. Oke. Oh ya. Kita boleh bersedih tapi tidak boleh berlarut-larut ya. Hari ini harus senang. Terus Mbak Adel hari ini gimana? Gembira? Kenapa gembira? Ketemu teman-teman. Gembira ketemu Bu Guru apa tidak? Gembira. Mbak Kasika hari ini gimana Mbak? Gembira kenapa? Bertemu Bu Guru. Guru juga gembira ketemu Kasika. Mas Gibran hari ini gimana? Kenapa gembira? Ketemu teman-teman. Mas Arasril, ini habis sakit. Mas Niko. Semangat Bu. Kenapa semangat? Belajar. Oh, semangat belajar. Wah, hebat sekali ya. Kita bisa tiru Mas Niko semangat belajar. Kemudian Mas
Masir, udah gembira hari ini? Kenapa gembira? Ketemunya ya? Yayat gembira nggak ketemu Masir? Mas Laga, gembira. Kenapa gembira? Uang sakunya banyak. Wih, Mas Laga hari ini uang sakunya banyak, jadinya gembira ya. Nanti boleh dibagi uang sakunya? Boleh. Boleh. Selanjutnya Mas Gani. Hari ini gimana? Gembira sama teman-teman. Ketemu teman-teman. Mas Muhammad, gembira kok tidak semangat? Coba bilang gembiranya lagi. Gembira. Lebih semangat lagi coba dulunya. Gembira? Kalau gembira semangat. Kenapa gembira hari ini? Hah? Gembira Mamon. Yang penting jangan sedih ya. Mas Nanda tadi sakit ya? Ya. Kalau ada yang sakit gimana? Kalau ada yang sakit gimana tuh Pak? Lelah Bu. Semoga cepat sembuh. Ya betul, kita doakan semoga lekas sembuh. Terus Mas Yaya, kenapa gembira? Oh ketemu Asril, berarti Yaya sama Asril sahabatan ya? Mas Rofi, saudara, apalagi kepanasan ya masalahnya ya? Kenapa? Kok bisa di sana? Kenapa? Kemana kopinya? Kopi rumah. Nanti berarti lain kali kalau mau upacara, kalau malam diapakan semuanya? Siap. Jangan mengandalkan orang tua, kan kalian sudah kelas 5, jadi harus sudah bisa mempersiapkan diri ya, supaya tidak di barisan tersendiri. Mbak Salma, gembira kenapa hari ini gembira? Ketemu sama teman-teman. Mas Langit, gembira kenapa Mas? Ketemu teman-teman. Mas Rahel, Mbak Queen. Kenapa takut? Ada tetangga yang meninggal. Oh tetangganya meninggal jadinya takut. Takut kenapa? Ya pulang. Takut kelek pocong. Oh ya kan semua orang akan mengalami ya, meninggal itu akan mengalami. Jadi kita tidak perlu takut. Kita nggak tahu kapan datangnya. Yang penting kita tetap selalu berbuat baik ya. Kemudian Mas Rahel, kenapa gembira hari ini? Ketemu teman-teman. Kemudian Mbak Zahra, kenapa gembira Mbak? Ketemu teman-teman. Mas Ahmad, kenapa gembira? Guru tidak mendengarnya, coba lebih keras. Bertemu teman-teman. Oke, hari ini sebagian besar gembira ya. Tadi ada yang sedih karena ada tetangga meninggal, kemudian ada yang takut. Sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, silakan Mas Miko boleh memimpin berdoa. Doa selesai. Mau tanya dulu boleh? Boleh? Kenapa nih, siapa yang tahu nanti tunjuk tangan ya. Kenapa sih kita perlu berdoa sebelum melakukan kegiatan? Kira-kira kenapa? Coba tunjuk kanan, coba ya Mas Rofi. Supaya berjalan dengan lancar. Bagus. Ada lagi yang lain? Coba, nggak apa-apa. Jangan takut salah ya Mas Laga. Supaya selamat. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi kita berdoa supaya berjalan dengan lancar, kemudian supaya selamat. Kira-kira tadi kita mau belajar kok perlu berdoa dulu, tidak langsung belajar? Biar apa? Coba guru tanya ya, karena tidak ada yang tunjuk kanan, guru tanya sama Mas Firman. Kita berdoa biar apa Mas? Menurut Mas Firman? Biar apa? Ya, sehat, biar sehat gitu. Oke, bagus juga, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Betul, tadi yang disampaikan sama
kita belajar tiba-tiba kita sakit kan tidak enak ya. Kemudian Mas Ilman juga betul supaya sehat. Jadi inti berdoa yang paling penting adalah coba ya anak-anak yang ada di luar sana yang tidak bisa sekolah. Mungkin tidak bisa sekolahnya karena sakit. Yang pertama, yang kedua bisa saja karena memang tidak ada biaya buat sekolah. Jadi kita perlu bersyukur. Inti berdoa adalah kita bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Tadi kan kalian gembira karena bertemu sama teman-teman. Kalau yang anak jalanan nih pagi-pagi ini di pinggir jalan mencari uang, kalian bisa bermain sama teman-teman, bisa belajar. Senang apa tidak? Oke. Nah, tadi anak-anak juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya? Sudah kan? Kira-kira kenapa perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tidak lagu apa yang sekarang lagi ngetren ya? Lagi lagu-lagu apa? Lagu K-pop. Nah, kenapa kok kita pakai lagu Indonesia Raya setiap pagi kita nyanyi lagu Indonesia Raya? Kira-kira kenapa? Hah? Mengingat bangsa? Oke, yang lain bagus. Yang lain? Sebagai wujud cinta tanah air. Anak-anak cinta nggak sama tanah air Indonesia? Kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati apa? Kemerdekaan Indonesia. Kita cinta sama tanah air Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, jadi yang tidak masuk hari ini siapa aja? Mas Rafa, Nanda. Ya, yang lainnya berarti dalam kondisi sehat. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 11 September 2023. Guru punya gambar tuh. Gambar apa? Gambar. Ya, anak sedang membaca. Anak-anak sedang membaca. Oke, kita masuk ke bab 2 ya. Buku adalah jendela dunia. Hari ini kalian akan belajar. Tujuannya adalah kalian nanti setelah belajar akan tahu dalam buku itu ada bagian-bagiannya. Ya, terus nanti ketika anak-anak belajarnya itu dari berbagai sumber. Nanti buku siapkan ada infografis, kemudian ada video, ada buku pelajaran. Dan nanti kalian juga akan bekerja secara berkelompok. Sebelum bekerja secara berkelompok, guru mau tanya nih sama anak-anak. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Tidak pasti ingat? Yang pertama kelas bersih dan aman. Ya kan? Kira-kira supaya kelas bersih dan aman, kita harus bagaimana? Piket. Kemudian nanti ketika kerja kelompok, kira-kira bisa menjaga kebersihan dan keamanan kelas apa tidak? Bisa. Ketika misalnya bangkunya berserakan, nanti sebelum selesai anak-anak sudah harus merapikan kembali. Kemudian ada saling menghormati. Karena nanti kalian bekerjanya dalam kelompok-kelompok, guru kan akan ke tiap-tiap kelompok. Berarti kalian harus bergantian ya. Ketika guru masih ada di kelompok 1 misalnya, kalian ketika mau bertanya menunggu dulu, mengantri supaya tidak ribut. Siap? Dan nanti kita biasakan kata ajaib. Nanti ingat Mas Azril apa aja kata ajaib? Tolong, permisi, maaf, silakan, terima kasih. Nah, nanti ketika kalian mau minta tolong sama teman dalam kerjasama juga kalian mengucapkan tolong. Apa mau bertanya, kalian boleh mengucapkan permisi terlebih dahulu. Ketika sudah dibantu mengucapkan
Sudah? Oke, siap? Ya, guru mau bertanya sama Mas Firman. Apa yang Mas Firman lihat dari balik jendela itu? Apa? Tembok. Tembok. Balon. Peralon. Itu kaca. Apa? Kaca. Kaca. Oke. Terus Mas Denny. Dari situ melihat apa aja, Mas? Tembok, balon, kaca, kaca. Tembok, peralon, kaca, sama kaca. Satu lagi, Mas Gibran. Dari situ melihat apa di balik? Tembok, balon, kaca. Tembok, peralon, kaca. Sekarang dari sebelah sini, guru minta dari Mas Niko. Apa yang Mas Niko bisa lihat dari balik jendela itu? Pohon. Pohon. Ada lagi? Pot gantung. Pot gantung. Terus? Apa lagi yang bisa terlihat? Itu aja? Ya. Mas Abi, apa Mas? Tembok. Di balik jendela kelihatan temboknya? Terus apa lagi? Pot gantung. Itu aja? Terus yang perempuan, permintaan Mbak Rosa. Apa Mbak? Pohon. Pohon. Terus? Apa? Yang terlihat dari Mbak Rosa apa? Oh, tiang listrik. Oke, terus apa lagi? Tanaman. Udah, itu saja. Oke. Nah, tadi yang tadi anak-anak lihat hampir sama ya. Tadi Mas Firman, Mas Gibran, kemudian Mas Denny yang terlihat sama-sama ada tembok, ada peralon, ada kaca, ada bata. Ya. Kemudian di sebelah sana tadi Mas Niko, Mas Abi, sama Mbak Rosa sama ada yang melihat pohon, pot gantung, sama ada yang melihat tiang listrik. Sekarang kita bayangkan misalnya jendela itu tidak ada. Ya, jika jendela itu tidak ada, kira-kira bisa melihat pohon yang tadi disebutkan atau tidak? Tidak? Tidak. Coba kita lihat yang tembok bawah itu. Di balik tembok itu kelihatan tidak ada apa di sana? Tidak. Sama halnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang buku Jendela Dunia. Artinya, melalui buku kalian bisa melihat isi dunia. Misalnya nih, Bu Guru belum pernah ke Malaysia, tapi Bu Guru tahu di Malaysia ada menara kembar. Dari mana Bu Guru tahu? Buku. Dari membaca buku. Sekarang Bu Guru minta silakan anak-anak persiapkan peralatannya, buku, pulpen, dan semuanya dikeluarkan dan disiapkan di meja. Sekarang Bu Guru mau minta kalian menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika Bu Guru menyampaikan buku. Menurut kalian buku itu apa? Silakan tulis dalam paling banyak 3 kata aja. Buku menurut kalian itu apa? Ya, Bu Guru hitung 1 sampai 5. Itu sudah harus selesai ya. Ditulis. Buku adalah apa menurut kalian? 3 kata aja. 3 kata. Ya, Bu Guru hitung mundur dari 5 sampai 1 sudah semua selesai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sekarang tunjukkan ke Bu Guru, dihadapkan seperti ini. Ya. Bu Guru akan membacanya dari sini ya. Ya, ditunjukkan ke Bu Guru. Buku adalah bisa untuk membaca, bisa untuk menulis dan membaca. Bagus. Buku untuk menulis, buku untuk membaca dan menulis. Coba ditunjukkan sini supaya Bu Guru bisa membacanya. Buku Jendela Dunia, buku Sumber Ilmu untuk membaca, buku
Buku adalah untuk membaca dan menulis. Buku jendela dunia, buku untuk membaca. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari tadi yang anak-anak tuliskan secara spontan, berarti kalian tahu fungsi buku ya. Ada yang menyebutkan sumber informasi, ada yang menyebutkan untuk menulis, membaca, dan sebagainya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, guru mau bertanya dulu. Anak-anak pernah membaca buku semuanya ya? Pernah? Oke, buku yang kita baca itu ada buku pernah mendengar kata fiksi? Bukan siapa yang masih ingat fiksi? Ya, Mas Niko, apa itu fiksi? Apa? Cerita karangan, bagus, betul. Ada Mas Rafiq melengkapi? Imajinasi. Terus kalau non fiksi berarti yang apa? Ya Mas Dani. Kenyataan. Berarti masih pada ingat ya? Oke, karena sudah ingat, guru hanya akan menyampaikan sedikit. Kalau yang ini nih, kira-kira menurut anak-anak ini buku fiksi atau non fiksi? Fiksi. Tadi berdasarkan karangan atau imajinasi ya, atau khayalan. Oke, jadi buku itu dibagi menjadi dua, ada buku fiksi dan non fiksi. Tadi buku fiksi betul yang disampaikan Mas Niko, Mas Robin, yang berisi karangan atau rekaan dan bertujuan untuk menghibur. Kemudian ciri-cirinya di dalamnya, ceritanya hanya rekaan penulis. Kemudian bertujuan untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Memiliki alur cerita dan pesan moral. Alur itu runtutan ceritanya. Kemudian menggunakan bahasa yang konotatif, menarik, dan komunikatif. Ada yang masih ingat konotatif itu misalnya apa? Konotatif. Yang sebenarnya atau yang kiasan? Kalau konotatif? Kiasan. Kalau yang sebenarnya apa namanya? Denotatif. Misalnya kayak gini, guru menyebutkan Araf menangis sampai air matanya menganak sungai. Kira-kira beneran ada anak sungainya nggak di ini matanya? Tidak. Artinya air matanya banjir banyak. Nah, itu namanya makna konotatif. Makna yang bukan sebenarnya. Terus bahasanya di sini komunikatif. Jadi bukan menggunakan bahasa formal. Bahasanya gampang diserap oleh kita. Kemudian di sini memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Jadi kalau kita membacanya itu aduh gemes gitu. Penasaran apa ya? Ketika misalnya ada tokoh jahat kita rasanya ikut terbawa suasana. Itu kalau ciri-ciri buku fiksi. Sekarang ke buku non fiksi. Ini contohnya adalah buku pelajaran kita ya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak menyebutkan ciri-ciri buku non fiksi? Coba, tadi Mas Rofi sama Mas Niko sudah menyebutkan ciri-ciri buku fiksi. Yang lainnya dari yang perempuan ya, anak putri. Kalau non fiksi kira-kira isinya apa? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Kemudian apa lagi? Apa? Berisi tentang fakta, ya, berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi, ya. Jadi kalau misalnya di dalam buku ayam berkembang biak dengan cara bertelur, benar atau tidak itu? Betul, bisa dilihat di
Nah, tapi kan di HP tidak nyata. Berarti itu hanya rekaan cerita si pembuatnya saja. Kemudian bahasa yang digunakan menggunakan bahasa denotatif atau bermakna sebenarnya. Ya bahasanya kalau bilang anak sungai ya benar-benar anak sungai. Dapat berupa fakta atau opini. Coba anak-anak masih paham tentang fakta sama opini apa bedanya? Fakta sama opini. Misalnya guru bicara begini. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kira-kira fakta atau opini? Kenapa opini? Bisa berupa fakta, bisa berupa opini. Faktanya misalnya ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, didiagnosa beliau itu sakit kanker paru-paru. Penyebabnya karena merokok. Itu udah menjadi fakta. Ketika guru hanya menyampaikan merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, itu bisa berupa opini karena ada juga orang yang merokok tidak terkena kanker paru-paru. Apakah boleh dalam cerita non-fiksi? Boleh, karena boleh berupa fakta ataupun opini. Ya, opini itu masih pendapat tetapi yang sudah umum. Itu masih boleh. Dapat dilengkapi oleh gambar seperti grafik, tabel, atau diagram. Nah, ini untuk fiksi dan non-fiksi kan materinya sudah lewat sebenarnya. Guru hanya mengingatkan, kira-kira masih ingat? Sekarang tergambar lagi. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu tentang bagian buku. Ya, bagian buku. Guru mau ambil sebuah buku. Ya, kita perhatikan. Buku ini, coba di depan ini ada tulisan apa saja, Mas Niko? Di sini ada tulisan apa? Judulnya apa? Oke, terus ada apa lagi? Ada media pendidikan. Kemudian ada apa lagi di sini? Ini siapa? Coba dibaca. Endro Prasetyo. Kira-kira yang di depan ini namanya apa? Menurut kalian aja. Apa? Apa? Over depan atau halaman depan. Ya. Cover. Di dalam cover depan ini ada apa saja? Ada judul buku. Ya, misalnya contohnya bahasa Indonesia. Ada nama pengarangnya. Siapa di situ? Coba baca, Mas. Baca. Dibaca siapa pengarangnya? Ya. Endro Prasetyo. Kemudian di sini ada apa? Nama penerbitnya, yaitu Media Pendidikan. Kita ke sini dulu. Di sini ada tulisan apa tidak? Ada. Di belakang ada tulisan? Ada. Nah, ini bagian luar ini namanya cover buku. Cover buku itu disebut juga sampul buku. Gunanya adalah sebagai bagian pelindung paling luar. Kita lihat, dia dari kertasnya apakah sama dengan yang di dalam? Tidak ya. Dia lebih tebal dan tahan sama air. Jadi tujuannya adalah melindungi isi dari buku. Bagian cover ini kita bagi menjadi 3. Ada cover depan, ada buku-buku, dan ada cover belakang. Di dalam cover ada ini isinya. Ada nama penulis, ada nama penerbit. Garis besar isi buku itu biasanya ada di belakangnya, atau kita lihat rangkuman atau sinopsisnya, serta ada gambar. Nah, ini cover depan ya, cover belakang, dan punggung buku. Ini ada yang terlewat. Di bagian cover belakang ada ISBN. Coba dilihat apakah ada di bagian belakangnya. Coba di buku anak-anak ada? Ada.
Ya. Jadi di bagian belakang ada namanya ISBN-nya. Selanjutnya kita ke bagian berikutnya. Ini contoh ya. Coba guru tanya ke Mas Asril, yang ini namanya apa Mas? Papan depan. Mas Firman, ini namanya apa Mas? Yang ini, coba lihat dulu. Apa? Punggung buku. Mas Ega, yang ini apa namanya? Cover belakang. Mas Rahel, di cover depan ada apa saja Mas? Ada gambar. Terus apa lagi? Tulisan. Tulisannya apa? Media pendidikan. Media pendidikan itu sebagai apa tadi Ibu sampaikan? Penerbit. Ya, ada nama penerbit. Kalau Mas Agam, Endro Prasetyo ini apa? Sebagai apa? Kira-kira Pak Endro itu sebagai apanya di buku ini? Mas Rahel, apa? Penulis, betul, sebagai pembuat buku. Kira-kira untuk bagian cover sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Itu cover depan, cover belakang, punggung buku. Selanjutnya, yang kedua ada halaman preliminary, yaitu halaman pendahuluan yang disertakan sebelum informasi atau isi utama buku. Kita buka, coba buku kalian dibuka yang dari awal. Ada apa di halaman pertama? Fotokopi. Sama ya kayak halaman depannya ya. Terus setelah itu ada apa? Kata pengantar. Betul, ada apa lagi? Ada apa? Coba dibaca yang sebelah ini. Penulis, ukuran buku, penulis dan sebagainya. Ada kata pengantar. Terus ada apa lagi? Dibalik lagi. Daftar isi. Kita lihat apa itu halaman preliminary. Yaitu halaman ini terletak di antara cover dan isi buku. Biasanya berisi nama penulis atau penerjemah. Kemudian ada nama penerbit, ada hak cipta, daftar isi. Apakah tadi menemukan hak cipta, anak? Ada hak cipta? Ini apa ya? Ya. Ada apa? Ada hak cipta, ada kata pengantar, ada daftar isi. Itu namanya halaman preliminary. Oke, dilanjut ya. Kemudian bagian utama. Bagian utama itu biasanya memulai dari, kalau dalam buku pelajaran ada bab 1. Kalau dalam buku cerita ada bagian 1 atau judul-judul yang lain. Itu namanya isi atau halaman utama. Selanjutnya di bagian terakhir ada posliminary. Coba dilihat sampai ke belakang, sampai terakhir di halaman 90. Di halaman 90 ada apa itu? Daftar pustaka. Apa? Daftar pustaka. Di halaman 91 ada apa Mas Eli? Halaman 91 ada apa? 91. Apa? Glosarium. Halaman 92. Indeks. Ya. Kita lihat apa itu halaman preliminary, yaitu bagian akhir untuk menutup isi buku. Ini terletak di antara isi sama cover belakang. Apa saja isinya? Bisa glosarium. Apa itu glosarium? Daftar kata beserta penjelasannya. Kemudian ada lampiran, ada biografi penulis, daftar pustaka, dan indeks. Kira-kira bisa dipahami untuk materi hari ini? Ya. Nah, sekarang guru meminta, ayo kita kerja kelompok. Guru akan, kan kalian pernah menyebutkan hobi kalian ya. Hobi kalian nanti berkumpul dengan hobi yang misalnya hobinya olahraga sama yang suka olahraga.
olahraga, yang hobinya memasak sama yang memasak. Cara kerjanya adalah, coba guru tak berbicara dulu, bisa? Ya, Kak Sika masih ngobrolin aku. Oke, untuk hobinya, guru sudah merangkumnya. Bu Guru minta untuk yang perempuan ini guru bagi menjadi 2 kelompok. Hobinya kemarin tuh ada yang olahraga sama memasak. Nah, nanti ini ada Mbak Jessica, Mbak Salma, Mbak Queen sama Mbak Adel, Mbak Rosa, Mbak Afika sama Mbak Zahra. Ya. Terus ini Mas Niko, Mas Rahel, ingat ya Mas Niko, Mas Rahel, Mas Agam sama Mas Muhammad. Mas Laga ingat? Araf, Mas Arma, Ega, Mas Ega. Mas Abi, Mas Langit, Mas Dani, Mas Firman. Yes. Kemudian 1, 2, 3, 4 Mas Asril, Mas Yaya, Mas Akmal, Mas Robi. Untuk Mas Gibran nanti ikut kelompoknya Mas Niko, Mas Hafiz ikut kelompoknya Mas Laga. Yes. Oke, masih ingat? Oke, sekarang petunjuknya. Ini, Bu Guru nanti akan bagikan lembar kerja. Ya, Guru akan bagikan lembar kerjanya seperti ini. Bisa diperhatikan ke depan. Ya. Tujuan kegiatannya adalah untuk mengetahui bagian-bagian buku. Kemudian untuk langkah kegiatannya kalian bergabung dengan teman kelompoknya nanti ya. Setelah bergabung kalian mengambil 1 buah buku di pojok kaca. Dipilih itu buku guru sudah siapkan, bukunya macam-macam. Kalian pilih 1 kelompok itu yang kalian senangi, mau memilih buku tentang apa? Ya, iya, 1 kelompok 1 buah buku. Ya, oke. Sebentar Mas Dani, Mas Khalid, coba dengarkan perintahnya terlebih dahulu. Ya, dengarkan terlebih dahulu perintahnya. Nanti pertama-tama kalian berkumpul dulu dengan kelompoknya. Setelah berkumpul, kalian pastikan mau mengambil buku yang mana. Tidak usah berebutan karena bukunya banyak. Ya, hanya mengambil 1 buku. Setelah mengambil 1 buku, kalian bergabung lagi memilih tempat yang enak buat belajar. Ya, mau misalnya diatur bangkunya silakan. Kemudian, jika kalian bingung mengenai bagian-bagian buku, misalnya kalian bingung Bu, tadi bagian-bagian buku apa? Nanti di sebelah sini, Bu Guru akan siapkan video pembelajaran tentang bagian-bagian buku. Kalian bisa melihatnya di sini secara bergantian. Kalau kalian mau bingung lagi, Bu Guru juga sudah menyiapkan infografis di sebelah sini ya. Di pojok sini ada bagian-bagian buku. Kalian bisa pelajari dan bisa lihat informasi di situ. Kalau misalkan nggak suka Bu, nggak suka melihat video atau gambar, kalian bisa mengambil buku. Nih, di bagian belakang sini ada buku bahasa Indonesia. Kalian bisa juga ambil dan cari informasi tentang bagian-bagian buku. Paham? Ya. Kemudian di sini, nih yang paling penting buat anak-anak semuanya adalah ini. Biasakan tertib dan saling menghormati ketika bekerja sama. Bisa? Tidak usah berebutan. Ketika nanti misalnya di sini lagi ramai orang, kalian ganti cari informasi yang lainnya. Bisa ya? Kemudian kalau sudah menentukan buku dan sudah tahu informasinya, kalian tulis di bagian sini judul bukunya apa yang kalian pilih. Ini termasuk buku fiksi atau non fiksi. Setelah itu siapa nama pengarangnya, nama penerbitnya apa, jumlah halamannya ada berapa. Setelah itu, ini di bagian buku yang 4 ini, covernya isinya apa saja di dalamnya. Kan karena masing-masing buku akan
memuat apa, dan di bagian post seminari juga memuat tentang apa. Bu Guru berikan nanti waktu untuk bekerja sama adalah 15 menit, dan setelah itu kalian presentasi ya ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, silakan boleh mulai dari sekarang. Ingat tetap jaga kebersihan. Selalu bahagia. Baik sobat belajar, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kasih dengan materi mengenal bagian-bagian tubuh. Yuk. Yang keras. Yuk yang keras. Nama kelompok matahari. Anggota sama Queen Adele. Bisa lebih keras lagi suaranya. Guru nggak dengar di sini. Bagian-bagian buku yang dia mati. Wallace Sang Macan, termasuk buku fiksi. Nama pengarang Ismail SPD Rudi Hanifaro. Penerbit Mitra Media Pustaka. Jumlah halaman 42. Coba lihat jumlah halamannya. Oke. Cover depan, cover belakang. Preliminary, judul, nama penyusun, editor, desain sampul, tata letak, hak cipta, kata pengantar, daftar isi. Isi cerita, preliminary, catatan penerbit. Ya. Tutup. Sekian. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kalian kembali, Bu Guru mau tanya. Sekarang kalian nilai diri kalian. Performa kalian tadi menurut kelompoknya Mbak Gastika gimana? Masih kurang percaya diri. Kemudian apa lagi? Masih kurang pede ya. Terus kalau misalnya nih Bu Guru kasih skala 1 sampai 10, penampilan kalian menurut kalian itu berapa? Berapa? 7. Oke. 7 ya. 7/10. Sekarang Bu Guru minta perwakilan dari kelompok Mas Niko memberikan komentar terhadap penampilan dari kelompok Mbak Gastika.
Silakan. Boleh perwakilannya Mas Niko. Ya, yang lainnya gimana? Oh, Mas Herman mau bicara. Coba dengarkan dulu. Yuk, ya Mas. Sudah cukup percaya diri. Terus apa lagi? Untuk suara gimana? Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Oke, suara kurang jelas. Untuk kekompakan? Kelompok? Kekompakan Lumayan. 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 Oke, kalau bicara lumayan dari skala 1 sampai 10 kira-kira performa dari kelompok Mbak Kasika Mas Niko nilai berapa? 8. 8 per 10. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mbak Kasika. Silakan. Sekarang dari dulu ya. Tadi kelompok Mbak Kasika secara isinya sudah tepat. Suruh lihat dari covernya betul, ada judul sama ada gambar juga. Kemudian dari bagian-bagiannya sudah, tapi dari penampilan tadi merasa belum percaya diri. Dan yang belum soroti juga, tadi untuk suara masih kurang terdengar jelas. Tadi juga ketika membacanya masih agak menunduk, ya. Kemudian untuk kekompakannya juga belum baik, tetapi Bu Guru apresiasi penampilan kalian sudah luar biasa. Tetapi tetap perlu ditingkatkan. Oke, untuk kelompok lain bisa nanti setelah istirahat kita lanjutkan. Untuk pelajaran hari ini, coba duduk dulu. Tadi anak-anak sudah bekerja sama teman-teman. Kira-kira dari bekerja sama itu apa yang anak-anak peroleh hari ini? Apakah pekerjaan jadi cepat selesai? Apakah ketika ada salah atau keliru ada yang mau mengingatkan? Ya, jadi dengan bekerja sama, anak-anak menjadi lebih baik dalam bekerjanya. Tadi ada yang ini nggak dalam bekerja sama saling menghormati apa tidak? Saling menghormati. Oke. Untuk pelajaran hari ini guru tutup, kita akan melanjutkan besok dengan materi baru yaitu tentang cerita fiksi. Ya, cerita fiksi di dalamnya ada unsur-unsur ilmu. Besok anak-anak boleh membawa buku satu-satu dari rumah ya. Buku cerita. Punya 2 kali. Ya, buka saja. Boleh juga nanti kita pinjam di perpustakaan supaya kita tahu betul-betul dalam cerita. Oke, pelajaran hari ini kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak boleh istirahat. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Surati. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Maaf ya Bu, ini mengganggu waktunya Ibu. Oh nggak apa-apa Bu. Gimana? Ini terima kasih ya Bu, kemarin Bu Nisa sudah bersedia untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan semangat dan antusias, dan ternyata anak-anak ketika Bu Nisa melakukan pembelajaran itu sangat bersemangat sekali ya Bu ya. Terima kasih juga Bu. Untuk hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Jadi gini Bu, untuk kegiatan pasca observasi kekunjungan kelas yang kemarin itu, bagaimana perasaannya Bu Nisa setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Yang pasti pertama saya merasa lega Bu. Saya merasa lega sudah melaksanakan praktek pembelajaran sesuai yang direncanakan. Kemudian saya juga bersyukur saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut langkah-langkahnya sesuai dengan yang memang sudah saya rancang. Seperti itu Bu. Ya, jadi Bu Nisa sudah merasa lega ya Bu karena kemarin sudah melakukan pembelajaran, dan alhamdulillah anak-anak juga sangat antusias ya kemarin ya Bu.
Ibu juga Nggih, Bu. sudah banyak menyampaikan materi, tujuannya juga sudah betul, kemudian anak-anak juga sudah antusias. Kemudian setelah saya evaluasi nih Bu, kira-kira Bu Nisa puas nggak dengan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan itu? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki nih Bu? Untuk puas mungkin belum puas nih Bu, tetapi Ya, kalau dari capaiannya ya setidaknya saya sudah melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang memang sudah saya rencanakan. Kemudian apa yang saya sudah persiapkan, konten-kontennya itu sudah berfungsi sesuai dengan tujuannya seperti itu. Untuk kenapa saya sampaikan belum puas ya karena memang saya juga belum bisa menjangkau semua anak itu berhasil karena kan itu baru hanya sekali nggih Bu. Nggih, maksudnya betul. kita kasih penilaian formatifnya itu juga hanya di situ, untuk tindak lanjutnya belum ada. Makanya belum merasa puas di situ. Iya. Terus ada nggak nih menurut Ibu hal-hal dari ekspektasinya Ibu itu yang mungkin diharapkan Ibu itu sudah ada pada anak-anak atau malah melebihi dari harapan jenengan itu? Untuk ekspektasi sih di anak-anak kemarin kan saya mengharapkan anak-anak itu bisa karena diferensiasi ya, mereka itu bisa mengakses berbagai konten sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya. Ada yang saya persiapkan video, kemudian ada saya persiapkan infografis gitu. Kemudian kan di situ anak-anak saya minta untuk mengidentifikasi bagian-bagian buku gitu ya Bu. Dengan mereka memilih buku sesuai dengan minatnya mereka. Ekspektasi saya sih alhamdulillah anak-anak itu benar-benar mereka itu mengambil buku kemudian berdiskusi melihat dari bagian-bagian buku mana yang termasuk judul, mana yang halaman prelimintar dan sebagainya. Untuk ekspektasinya sih sudah sesuai, bahkan menurut saya itu lebih karena mereka itu bisa mengeksplor ternyata dari isinya itu, bahkan mereka menjelaskan isinya tentang apa, bagian akhirnya pun mereka jelaskan seperti itu. Oh iya, gitu ya Bu Nisa. Terus ini Bu, masih ada nggak ada hal-hal yang perlu ingin Ibu tingkatkan lagi dari proses pembelajaran Ibu kemarin? Oke Bu, ada Bu khususnya pada ini ya untuk pembagian kerja dalam sebuah kelompok, karena saya melihat itu dalam kelompok itu masih ada yang misalnya berempat yang bekerja dua gitu loh, maksudnya belum semua anak itu terlibat aktif seperti itu. Mungkin saya pingin kedepannya itu ketika mereka belajar kelompok ya memang semua anak itu terlibat aktif, kemudian tidak hanya mengandalkan misalnya ketuanya lah dan sebagainya. Jadi anak-anak semuanya merasakan kegiatan pembelajaran itu benar-benar mengalami semua seperti itu. Oh iya, begitu ya Bu. Jadi Bu Nisa ingin anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar kelompok ya Bu, tidak hanya mengandalkan salah satu teman, tapi mereka juga bisa semuanya bekerja sama dengan baik. Rencana Betul. tindak lanjutnya itu seperti apa Bu? Rencana tindak lanjutnya ke depan? Oke, tadi kan yang saya harapkan anak-anak itu lebih terlibat aktif dalam kelompok gitu ya Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba lagi pembuatan kelompoknya, kan kemarin itu hanya berdasarkan gaya belajar gitu nggih Bu. Nah nantinya saya ingin mungkin mereka itu berdasarkan hobi gitu, hobi yang sama gitu. Mungkin dengan mereka punya hobi atau minat yang sama, mereka akan lebih lebih dalam berkomunikasi juga lebih nyambung, lebih baik gitu. Saya ingin mencoba diferensiasi di situ, pembagian kelompoknya seperti itu mungkin akan lebih mengaktifkan kegiatan belajar mereka seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Nisa untuk rencana tindak lanjutnya ke depan. Mudah-mudahan dari rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik dan menjadikan anak-anak itu bisa belajar lebih baik lagi, belajar yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dari Bu Nisa. Amin. Ya. Nggih, Bu. Amin. Ya. Baik Bu, kayaknya cukup ini untuk kesempatan siang hari ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Ibu sudah bersedia saya supervisi. Semoga kedepannya proses pembelajaran Ibu akan menjadi lebih baik. Tentunya hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan pembelajaran bagi anak-anak kita ya Bu ya. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih sekali. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.